Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 450, Obat Ajaib. Russell sama bingungnya. Karena takut Jordan akan salah paham bahwa dia telah melakukan pekerjaan kotor itu, dia buru-buru menjelaskan, Jordan, meskipun ada konflik di antara kita, itu sepenuhnya karena Victoria Clarke. Sebenarnya, aku sangat mengagumimu murni dari sudut pandang seorang pria. Aku bahkan angkat topi untukmu. Kata-kata yang kau ucapkan di kapal pesiar mewah Bill Gates mengejutkan saya. Memang, aku tidak menyangkal bahwa aku cemburu padamu, tetapi aku tidak pernah mencoba menyakitimu. Meskipun aku mengakui bahwa aku mungkin melakukannya jika kamu masih berpacaran dengan Victoria, sekarang setelah kalian berdua sudah berpisah, mengapa aku harus terus menyakitimu? Russell khusus datang ke rumah sakit untuk menjelaskan semuanya kepada Jordan karena dia takut menghadapi pembalasan Jordan dan diserang oleh Arthur. Jordan juga merasa bahwa Houston adalah wilayah Russell sementara uang dan anggur untuk perayaan itu semuanya dibiayai olehnya juga. Karena Russell adalah orang yang cerdas, ia tidak akan mencoba menyakiti Jordan dengan begitu berani bahkan jika ia mau. Setelah mendengar pengakuan pria itu, Jordan memilih untuk mempercayai Russell. Russell Miller, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Segera setelah itu, dia bertanya, izinkan saya bertanya, mungkinkah masalah ini dilakukan oleh keluarga Huxley? Russell membeku ketika mendengar pertanyaan Jordan. Keluarga Huxley. Ya, Chayden, Sane, dan Arthur Huxley semuanya punya alasan untuk melakukan hal seperti itu padaku. Mengingat Russell dan Arthur adalah saudara angkat, Jordan ingin bertanya kepada Russell apa pendapatnya. Russell berpikir sejenak sebelum menjawab. Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Sejak aset Anda dibekukan dan Anda mengundurkan diri dari tugas Anda sebagai Presiden Perry Express, keluarga Huxley telah berfokus pada Breezy Express. Sejauh yang saya tahu, keluarga mereka telah berfokus pada bisnis mereka 24 jam sehari untuk menutupi kerugian mereka dalam 2 bulan terakhir. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain sekarang, dan mereka sudah tahu konsekuensi dari berurusan dengan Anda. Saya ragu mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Jordan juga merenungkan pertanyaan itu. Jika bukan Huxley atau Russell yang bersalah, siapakah orangnya? Russell berkata, Jordan, kamu akan kembali ke DC untuk berobat, kan? Aku punya jet pribadi yang bisa kamu gunakan. Salvatore buru-buru berkata, apakah Anda bersedia mengizinkan kami menggunakan jet pribadi Anda? Mungkinkah Anda telah menanam bom di pesawat dan mencoba membuat kami jatuh dan mati? Russell berkata tanpa daya, apa yang kau bicarakan? Aku akan naik jet yang sama kembali ke DC bersamamu. Sesuatu telah terjadi pada Jordan di wilayahku dan aku khawatir Tuan Howitzer akan curiga bahwa akulah pelakunya jadi aku harus menjelaskannya kepadanya secara pribadi. Dengan itu, Jordan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Salvatore. Dia berkata, ayo pergi. Jordan tahu bahwa Russell tidak punya nyali untuk menyakitinya. Setelah menaiki jet pribadi Russell awalnya ingin duduk bersama Jordan dan yang lainnya tetapi Salvatore mengusirnya ke tempat lain. Salvatore dan tim menangis terus-menerus. Tuan Stelle, matamu harus disembuhkan. Kalau tidak, Tuan Dalton akan mencungkil mataku jika dia tahu aku gagal melindungimu dengan baik saat dia dibebaskan dari penjara. Arg. Tim melirik Jordan, yang duduk dengan tenang di depannya dan berkata dengan lembut, Salvatore, lihat Tuan Jordan. Suasana hatinya tampaknya cukup stabil bahkan setelah kehilangan penglihatannya. Salvatore menjawab, lebih dari sekadar stabil. Dia sangat tenang. Saya sudah menangis 8 kali, tetapi itu tidak tampak seperti masalah besar bagi Tuan Jordan. Tim berkata, saya merasa tenang. Jordan begitu tenang karena dia sangat yakin bisa memulihkan penglihatannya. Keluarga Stelle adalah keluarga yang misterius. Mustahil mereka tidak bisa menemukan obat untuk matanya. Salvatore mendesah dan meratap, kuharap begitu. Pada saat ini, Jordan memanggil Salvatore. Yang akan datang. Salvatore menghampiri dan bertanya, Tuan Jordan, ada apa? Jordan mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya dan menyerahkannya kepada Salvatore. Ia memberi instruksi, ada pil merah muda di sini, keluarkan dan berikan padaku. Oke. Salvatore menyerahkan pil merah muda kepada Jordan dari kotak pil Jordan. Jordan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu meneguknya dengan seteguk air. Ia lalu memejamkan mata untuk beristirahat. Lebih dari setengah jam kemudian, Salvatore, yang sedang berbaring di sofa mewah di area istirahat, meletakkan sepatu kotornya di sofa putih sebelum berbaring untuk melihat ponselnya. Ada foto Emily di ponselnya. Dalam gambar, Emily memiliki rambut panjang dengan poni yang lucu dan sedang duduk di halaman sambil tersenyum, mengenakan gaun putih. Ah, Nona Emily benar-benar cantik. Dia jelas mengalahkan Lauren dan Victoria. Tuan Jordan, apa yang Anda pikirkan? Bagaimana mungkin Anda tidak tertarik pada Nona Emily sama sekali? Salvatore berbaring telentang dan menatap foto Emily.
Semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk menciumnya. Memukul. Asmak tiba-tiba mendarat di kepala Salvatore. Itu Yordania. Jordan menegur dengan marah, dasar binatang. Emily, kau hanya seorang budak dan kau ingin mencium tuanmu. Apakah dia seseorang yang bisa kau cium? Salvatore langsung panik dan segera berlutut untuk meminta maaf. Maaf, Tuan Jordan, saya salah. Saya sama sekali tidak menaruh dendam pada Nona Emily. Saya hanya... Salvatore hendak menjelaskan tetapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang lebih menakjubkan. Bagaimana Jordan tahu kalau aku ingin mencium Emily? Ah! Salvatore berseru kaget, Tuan Jordan, Anda bisa melihatnya. Jordan buru-buru menutup mulut Salvatore dan memberi isyarat agar dia diam. Jangan berteriak. Pada saat ini, mata Jordan tampak lebih bersemangat dan bersemangat daripada sebelumnya. Penglihatannya sudah pulih. Sambil menutup mulutnya, Salvatore buru-buru menenangkan diri, ia tahu bahwa Jordan tidak ingin dia membuat Russell khawatir. Salvatore bertanya dengan lembut, Tuan Jordan, bagaimana mata Anda sembuh? Bukankah para dokter di rumah sakit Houston sama sekali tidak berdaya? Oh, saya tahu, apakah itu pil merah muda yang saya berikan tadi? Jordan mengangguk. Ya. Pria yang lebih besar terkejut. Tuan Jordan, dari mana Anda mendapatkan kotak obat itu? Saya perhatikan Anda selalu membawanya kemana-mana, bahkan jika Anda tidak membawa ponsel. Jordan berkata, ini pemberian kakekku. Apa kau percaya bahwa kotak pilku ini lebih berharga daripada jet pribadi milik Russell Miller? Salvatore tertawa dan berkata, ya. Aku percaya apapun yang dikatakan Tuan Jordan. Keluarga Stelle adalah keluarga yang paling berkuasa. Tidak akan ada yang salah jika menjadi bawahanmu. Haha. Dia senang karena mata Jordan sudah membaik dan dia tidak akan dihukum oleh Pablo. Jordan berkata, penglihatanku masih sedikit kabur dan mataku belum pulih. Aku akan terus berpura-pura buta. Bekerja samalah denganku dan ingat untuk tidak memberitahu siapapun. Terus berpura-pura buta. Kenapa? Salvatore tidak mengerti. Jordan berkata, orang yang menyakitiku kali ini sedang bersembunyi. Aku harus mencari cara untuk menemukannya. Lupakan saja. Aku tidak akan mengerti. Lakukan saja apa yang kukatakan. Aku akan beristirahat sekarang. Hapus foto-foto Emily dari ponselmu. Jika aku memergokimu bersikap kasar kepada Emily lagi, aku akan menghajarmu. Awas.